Hello friends, meet you again in Edit Vlog Tima Info in a few minutes talks. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Sopyan di channel Edit Vlog Tema. Channel yang namanya sama baik itu di YouTube maupun di TikTok. Oke, pada malam ini saya juga ingin membahas bagaimana caranya saya membuat konten-konten video yang selama ini saya publikasikan di YouTube dan di TikTok. Dan keduanya memang saya produktif ya. Saya melakukannya di sela-sela waktu luang ketika saya juga sebenarnya adalah seorang karyawan ya, kebetulan bekerja di sebuah perusahaan. Oke lah, itu tidak perlu dibahas, tapi yang jelas kita juga tidak boleh kehilangan kreativitas kita. Tidak selamanya kita akan bekerja, pada suatu hari kita akan pensiun dan kita juga harus memiliki pegangan ya, pegangan yang mungkin bisa kita kerjakan ketika kita sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan atau sebagai apalah gitu ya. Yang penting usaha namanya. Oke, ini adalah dunia web kreatif. Ketika kita bekerja atau menekuninya ya tentu saja kita harus kreatif. Dan salah satunya adalah kita harus mengedit video. Nah, kebetulan mengedit video itu zaman sekarang tidak perlu menggunakan perangkat seperti laptop seperti zaman dulu ya, zaman-zaman yang usia saya itu pasti sudah tahu ya kalau kita mau mengedit video harus pakai laptop gitu ya. Kemudian kalau sekarang tablet juga ya, tablet itu sekarang sudah seperti laptop besarnya. Ini contoh ya, ini adalah tablet Tab S7 Plus yang saya beli 2 tahun yang lalu dan ini gede ya, 12,4 inci, jadi setara dengan laptop standar. Dan dia juga memiliki pena stylus ya, memang ya untuk berkreativitas pas ya. Kebetulan ya editor video sekarang ini baik di Android, baik di iOS, baik di iPad maupun di tablet Android itu sudah lengkap ya. Tapi memang selalu yang terdepan itu adalah iPad. Kenapa? Misal ya contoh, editor video Lumafusion baru pada tahun 2022 hadir di tablet Android ya, atau di perangkat-perangkat Android. Akan tapi sudah sekian tahun lamanya telah ada di iPhone dan telah ada di iPad. Jadi iPad selalu terdepan ya, selalu terdepan. Lalu yang intinya sekarang bagaimana caranya menggunakan iPad atau menggunakan tablet untuk mengedit video. Gampang sekali, pada zaman sekarang gampang sekali. Sebagai contoh ya, iPad juga bisa dilengkapi dengan keyboard sama seperti yang ini ya. Ini adalah tablet Android. Tablet Android ini memiliki keyboard ya, memiliki keyboard. Jadi sehingga kita bisa ngetik ya. Jadi dia gede seperti laptop sekarang. Nah, bagaimana kalau kita hanya memiliki tablet pula ya. Sore ini iPad 6, iPad mini 6. iPad mini 6 ini kan kecil ya, masih muat di genggaman seperti begini. Artinya dia benar-benar mobile, benar-benar praktis, benar-benar dia ya gimana ya, pokoknya mudah dibawa kemana-mana, hampir sama dengan iPhone, tapi layarnya lebih gede, tentu saja lebih mudah kita mengedit video melalui layar dan harganya juga murah. Yang 64 GB itu harganya sekitar 7 jutaan. Saya kebetulan yang 256 GB ya, karena selisihnya sedikit aja, ini 8 jutaan. Oke, saya juga bisa mengetik lama-lama di sini ya, di iPad 6 mini 6 ini. Untuk mengetik tentu saja saya harus membeli aksesoris lagi. Aksesorisnya adalah keyboard ya. Keyboard ini bisa langsung terhubung ke iPad mini 6 saya. Dan keyboard ini juga sangat nyaman digunakan untuk mengetik. Kenapa? Karena lihat panjang ya. Nah, sudah terhubung sekarang, langsung terhubung, langsung hidup ya layarnya. Kenapa? Karena memang sudah disetting dari awal. Begitu ditutup begini dia mati. Kemudian untuk dudukannya juga di keyboard ini sudah tersedia dudukannya, ada laci. Ini kan sarungnya nih, di sarungnya ini ternyata ada lacinya. Jadi keyboard ini dilengkapi dengan dudukan ya. Ini dudukannya. Jadi dudukannya ini bisa memposisikan iPad ini seperti laptop juga. Jadi seperti begini jadinya. Dan kemudian nanti baru di depannya saya letakkan keyboard ini. Akhirnya berubah menjadi sesuatu yang bisa menopang produk
produktivitas ketika kita membuat konten video ya. Sebagai konten kreator video, saya juga hampir tidak pernah menggunakan MacBook atau menggunakan laptop. Saya hanya menggunakan iPad ya. Tadinya saya mengandalkan tablet ini ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya singgung pada awal, iPad selalu memiliki kelebihan. iPad atau perangkat iOS selalu memiliki kelebihan, tapi harganya memang mahal. Beda seperti Android yang memiliki banyak level ya. Ada entry level yang harganya murah banget, ada yang mid range ya, yang kelas menengah, ada kemudian yang premium yang harganya mahal, yang setara dengan iPhone, setara dengan. Akan tetapi ya kualitas ya, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa perangkat buatan Apple itu kualitasnya tinggi. Walaupun perangkat Android juga tidak kalah ya, tidak kalah cantik, tidak kalah berkualitas. Akan tetapi faktanya bahwa setiap aplikasi baru yang untuk menopang produktivitas itu selalu lebih dulu hadir di iPhone atau di iPad. Contoh, LumaFusion. LumaFusion baru hadir di Android pada tahun 2022. LumaFusion itu adalah editor video yang bisa lengkap ya, tapi bisa sekali bayar gitu, nggak perlu pakai subscription atau berlangganan. Kalau berlangganan kan kita seolah-olah nyewa rumah, jadi bayar terus, jadi bukan milik kita gitu ya. Kalau kita putus bayar berarti putus juga kita menggunakannya. Bisa kita menggunakan tapi dengan watermark ya, itu tak profesional kali ya. Tapi kalau yang namanya LumaFusion lengkapnya sama, mungkin memiliki kelebihan dan tampilannya itu seperti tampilan yang sudah profesional di PC pada umumnya. Kita bisa sekali beli dan pakai seumur hidup. Itu LumaFusion. Dan LumaFusion ini baru hadir di Android pada tahun 2022. Sementara di iPad dan di iPhone telah hadir mungkin ya beberapa tahun ya, sudah 5 tahunan ya. Artinya lebih duluan di iPad. Nah, ada satu lagi editor video yang menurut saya sangat worth it adalah DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini adalah editor video kelas PC memang ya, sekelas Adobe Premiere. Namun dia memiliki kelebihan pada editing warnanya. Itu disebut sebagai color grading ya, grading color. Dia memiliki palette warna yang lengkap dan dapat memperbaiki warna secara otomatis. Dan ini benar-benar worth it. Dan ini tidak ada di Android ya, hanya hadir di iPad. Ya ada tapi ya mungkin hanya bisa berjalan di PC seperti desktop, laptop ya, dan ini berjalan di MacBook ya, dan ia setara dengan Adobe Premiere. Namun kalau soal grading warna ya dia lebih bagus daripada Adobe Premiere Pro sekalipun. Nah, jadi yang namanya editor video DaVinci ini ya worth it banget untuk dimiliki. Kebetulan saya sudah memasangnya di iPad ini. Tampilannya ya, saya sudah mencobanya ya, tapi belum begitu mahir menggunakannya. Tampilannya ya sungguh menawan ya, sungguh menawan hati begitu ya. Kalau LumaFusion seperti gini ya, susah kali cari apanya. Kalau LumaFusion seperti begini, di LumaFusion. Nah, saya mengedit video dengan LumaFusion untuk sementara ya, dan ini sudah cukup sangat worth it bagi saya. Tapi DaVinci, mana DaVinci? Oke, tidak apa-apa ya, videonya panjang sedikit ya. Ini udah kebanyakan pasang aplikasi, mentang-mentang 250 giga ya, 50 GB. Akhirnya saya nggak tahu di mana nih meletakkannya, banyak banget ya. LumaFusion, DaVinci oke. DaVinci Resolve. Nah, ini dia DaVinci Resolve ya. Tampilan DaVinci Resolve. Nah, ini dia tampilannya. Kemenangannya ini adalah dia memiliki grading warna ya. Memiliki tool grading warna seperti gini. Kita bisa mengedit dan memperbaiki warna dengan sangat mudah melalui tool dari DaVinci Resolve ini. Ini benar-benar sesuatu yang kalau menurut saya ya sangat worth it ya, sangat worth it banget kalau menurut saya. Tapi bagi kalian itu terserah sama kalian yang mana ya yang kalian suka gunakan. Oke, ini sekilas ya gunanya. Kalau harus memilih mana yang lebih worth it, menggunakan iPad atau menggunakan tablet Android, kalau menurut saya tetap menggunakan iPad ya. Kenapa?
Kalau misalnya iPad itu ada yang Pro itu yang premiumnya ya, bukan yang entry levelnya. Memang tidak ada yang entry level, mahal semua kalau produk Apple ya. Tetapi yang namanya iPad Pro itu sekelas dengan PC, mesinnya itu sekelas ya. Dia sama-sama M1, sama dengan MacBook Pro, sama dengan MacBook Air. Dipasangkan prosesor atau otak dapur pacunya itu M1, dan M1 itu dipasang juga di iPad Pro, M2 juga dipasang di iPad Pro. Artinya iPad Pro itu memang sudah memadai untuk melakukan pekerjaan editing berat ya. Oke, ini hanya sekedar mungkin untuk referensi kita aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you being with us for 2 minutes of info. Don't forget to like, share and subscribe for those of you who haven't subscribed yet. See you again.